Ya, Halo, halo, selamat malam, Ci Olive. malam. Iya, oke. Gimana Ini kabarnya, Ci tadi Olive? kayak pembukaannya masih nanggung tuh. Mau dilanjutin lagi nggak? Ah, enggak. Udah, cukup. Oke, ya. Gimana Gimana Arsya, apa kabarnya, Ci kabar? Olive? Baik, Ci Olive. Cuman agak ini aja ya, deg-degan lihat market. Kenapa? Aku deg-degan. Market boleh Iya, kan. koreksi, tapi porto kita jangan koreksi dong. Nah, nah itu masalahnya. Jadi masih agak-agak bimbang nih, mau take profit dulu atau nunggu koreksi Oh, gitu. ya. Ya, Ci Olive sendiri gimana kabarnya? Aku baik. Sebenarnya sih baru sembuh. Aku tuh sebenarnya habis positif juga, tapi udah sembuh. It's okay gitu. Oh, oke, bagus. Baguslah udah sembuh ya. Nah, saya dengar nih, si Olive baru ini ya, resmi meluncurkan YouTube channelnya. Kami ngucapin Mm-mm, selamat nih, selamat kepada si Olive. betul. Semoga sukses selalu, semoga sukses selalu ya. Kasih Arsya. Oke, ya sama si Olive. Nah, kita malam ini bakal membahas investing life hacks nih, tips menemukan yang emiten potensial yang masih under value. Nah, Oke. menurut si Olive sendiri nih, sebelum kita masuk ke topiknya ya, menurut si Olive, Mm-mm. kondisi market saat ini gimana nih? Silakan. Oke, ini aku sambil buka chart bentar ya. Ya. Lupa lagi nggak siapin dulu. Hari ini kalau nggak salah market koreksi ya. Jujur aja sebenarnya aku tadi sesi 2 itu nggak liatin market karena nyelesain beberapa kerjaan. Tapi kayaknya hari ini penutupan 0,16%. Terus tadi aku juga sempet kayak ngintip kalau nggak salah ada beberapa saham yang udah ARB turunnya udah 3%. Menurutku ya, apa yang terjadi hari ini itu masih oke. Kenapa? Karena IHSG sendiri juga kan habis breakout beberapa hari lalu. Memang sudah sewajarnya biasanya nih kalau misalnya habis breakout, dia tuh turun atau koreksi dulu. Bahkan malahan setelah 4 hari breakout, koreksinya juga belum dalam-dalam banget. Tapi memang saham-saham yang betanya tinggi atau high beta ya, kita sebut IHSG-nya misalnya turun berapa 0,16%, tapi yang high beta kan turunnya bisa lebih dalam ya, bisa 1, 2, Hmm. bahkan 3% gitu. Itu ya hal yang wajar. Nah, untuk teman-teman sih kalau menurut aku ya dari update-nya aku, kalau teman-teman yang mau belanja, tunggu sebentar lagi gitu ya, atau cari saham-saham yang udah ada di area demand-nya untuk beli gitu. Jangan beli di saham-saham yang di dekat area resistance-nya. Takutnya market koreksi beberapa hari ke depan, nanti kalian di bawah swing 10%, 14% itu rasanya nggak enak gitu ya. Itu sih kalau update dari aku. Oke. Iya, setuju nih, setuju sama Ciolif tentang kondisi market. Makanya tadi agak deg-degan nih, kira-kira masih bisa ya entry lagi atau kita tunggu koreksi dulu. Nah, Iya. oke. Nah, next nih dari teman-teman semua. Nah, kalau melihat potensi pasar ke depannya nih, Ciolif, menurut Ciolif nih bagaimana? Apakah eh, ya kita bakal tunggu koreksi dulu, ataukah ISG bakal langsung bullish nih ke depannya? Oke, jadi yang ditakutin sama retail itu banyak banget karena kenaikan suku bunga kan katanya. Ya. Jadi takut market tuh koreksi. Tapi menurut pandangan aku sendiri, karena aku juga ada tim ya di investor muda, menurut pandangan kami, waktu itu pas sebelum FOMC, The Fed mau rapat FOMC, market kita kan sempat koreksi itu lumayan dalam ya. Hmm. Lumayan ya nggak dalam-dalam banget, masih sideways tapi koreksinya berasa lah. Itu aku Ya. meyakini dan aku ngomong di grup bahwa abis FOMC IHSG malah rally. Jadi kalian kalau mau buy, waktu itu adalah saat yang tepat ketika sebelum FOMC harga saham pada turun. Ya pasti banyak yang nggak percaya karena mikirnya kayak nggak mungkin lah ini mau mau kiamat apalah segala macam. And at the end terbukti kan, abis FOMC malahan banyak harga saham yang rally-nya tuh kenceng banget gitu. Nah, kenapa aku bisa berpikir demikian? Karena menurutku ketakutan atas kenaikan suku bunganya itu udah price in kemarin-kemarin ketika Hmm. market koreksi gitu. Karena market itu bergeraknya itu udah pasti duluan. Karena kita sebagai investor kan antisipasi ya. Nggak mungkin kayak udah kejadian kita baru sell. Pasti kita antisipasi.
Nah, beruntungnya adalah perbedaan dari tapering dan kenaikan suku bunga di tahun ini itu berbeda sama 2013. Kalau di 2013 itu sifatnya mendadak, dalam artian adalah tapering itu kan waktu itu baru ya. Jadi terjadi kepanikan di market. Kalau sekarang marketnya itu udah berevolusi gitu. Orang-orang udah belajar dari kejadian masa lalu, dan soal dampaknya menurutku nggak gede banget gitu. Jadi kalau kedepannya aku percaya, buktinya sekarang IHSG aja sudah breakout. Aku percaya justru IHSG akan makin baik. Tapi tetap ya teman-teman, kita lihat 1 tahun nih, IHSG baik nih, misalnya arahnya ke atas. Tapi kita nggak bisa langsung mikir, oh naiknya tuh 90 derajat ke atas gini. Pasti kan ada turun, naik gitu loh. Nah, mungkin teman-teman retail yang masih baru pikirannya kalau misalnya IHSG bullish 2022 harus 90 derajat kayak gini, nggak ada turunnya gitu. Itu yang mesti teman-teman perhatiin gitu. Jadi kalau misalnya kalau blue chip sendiri ya, aku sebenarnya ada beberapa saham yang aku udah nggak nyaman kalau baru mau masuk untuk investasi saat ini. Better tunggu. Tapi ada juga blue chip yang sudah turunnya juga udah banyak. Second liner juga sama, ada yang udah kemahalan, ada yang udah kemurahan. Menurut aku cari perusahaan yang lagi koreksi tapi masih punya prospek yang bagus ke depannya. Udah itu aja. Oke, berarti kita harus mencari saham-saham yang masih ada prospek bagus ke depannya ya. Sip, oke. Nah, ngomong-ngomong masalah prospek bagus nih, si Olive. Nah, gimana sih cara kita melihat suatu perusahaan itu memiliki prospek yang bagus atau tidaknya? Oke, terima kasih tuh Zaini. Oke, jadi kalau kita mau lihat prospek itu kan macam-macam, prospek dari perusahaan itu sendiri atau secara industri gitu ya. Kalau misalnya industrinya memang lagi nggak favorit, kadang kita susah juga gitu mau pilih saham tersebut gitu, belum tentu flow-nya juga ke situ. Jadi kalau aku lebih berpikir kita pilih industrinya, jadi dulu kira-kira industrinya yang masih bagus di tahun ini atau kedepannya seperti apa ya. Contoh kalau sekarang yang lagi bagus sudah pasti karena internet meningkat, ya udah kita berarti cari misalnya infrastruktur tuh maksudnya kayak telekomunikasi ya, menara dan juga providernya sendiri. Tapi cari yang valuasinya masih oke, karena perusahaan provider itu menurutku valuasinya beberapa udah mendekati valuasi wajarnya gitu. Jadi kurang ideal kalau untuk investasi. Kalau trading kan beda ya, trading itu kita lihatnya uptrend market dan lain sebagainya. Kalau yang towernya nih, yang BTS-nya justru lagi banyak yang koreksi. Contohnya kayak TOWR sendiri, terus juga MTL belum kemana-mana. Nah itu mungkin bisa dilirik gitu sama teman-teman, karena valuasinya yang udah turun gitu. Sebenarnya gampang aja sih cari perusahaan yang masih prospek selain industrinya tadi. Misalnya kita mau ngeliat ke saham per sahamnya. Cari perusahaan, kalau aku kan suka bahas tuh di Instagram, cari company yang growth gitu ya, compounder gitu. Kita ngelihat company growth tuh yang seperti apa sih? Kalau tipenya itu wonderful company, ya wonderful company itu perusahaan yang kayak apa? Sido Muncul, ICBP, BBRI, BBCA, itu wonderful company, Telkom. Kita ngelihatnya pertumbuhannya dari mana? Udah paling gampang dari pendapatan. Kalau pendapatan bertumbuh, top line-nya bertumbuh, udah pasti potensi bottom line-nya bertumbuh, itu juga jauh lebih besar. Setelah pendapatan, baru laba bersih, bottom line. Setelah laba bersih, pasti masuknya kemana? Ke ekuitas, saldo laba bertumbuh. Terus yang paling penting teman-teman harus lihat, teman-teman harus tahu yang namanya aset produktif. Jadi aset produktif itu penting banget ketika kita mau memilih sebuah perusahaan. Dan di setiap industri yang namanya aset produktif itu berbeda-beda. Aku kasih contoh misalnya, kalau bank, aset produktifnya itu piutang. Jadi aset produktif ini bukan aset total aset ya, kita cuma fokus aja ke aset produktifnya gitu. Kenapa bank aset produktifnya itu piutang? Karena semakin besar penyaluran kredit, dana penyaluran kredit, di mana dana penyaluran kredit itu kan dicatatkannya sebagai piutang kan di aset. Semakin besar penyaluran kredit yang disalurkan oleh bank, maka potensi pendapatan perusahaan pasti jadi makin besar. Benar nggak? Ketika pendapatan makin besar, pasti laba bersihnya juga bisa bertumbuh. Nah itu contoh, itu namanya aset produktif. Apalagi yang aset produktifnya itu piutang, konstruksi. Kenapa? Karena konstruksi biasanya kan mereka tuh modal bikin jalan tol tuh kan besar.
nggak langsung dibayar 100%. Mereka ambil pinjaman gitu kan. Kan jatuhnya itu dari perusahaan konstruksi ke pemerintahnya jatuhnya piutang kan. Jadi ketika piutangnya makin gede, tapi dengan catatan negara juga harus bayar ya, harus bayar dengan tepat waktu gitu. Malah nanti susah juga perusahaan konstruksinya. Oke. Terus yang paling gampang kalau perusahaan manufaktur yang jual barang, aset produktifnya apa? Paling gampang kalian lihat persediaannya. Ketika persediaan dari perusahaan tersebut meningkat, maka makin banyak barang yang bisa dijual. Aku kasih contoh gampang. Misalnya nih, aku jualan bakso. Kalau aku jualan bakso bulan ini 1.000 butir sama bulan depan 10.000 butir, kira-kira pendapatan aku gedean mana? Ketika aku menjual 1.000 butir atau 10.000 butir? Si bakso ini adalah persediaan 10.000. Ya kan, misalnya satu bakso harganya 1.000, menjual 1.000 berarti kan misalnya dapatnya 1 juta gitu. Kalau aku jualannya 10.000 berarti aku dapatnya pendapatannya 100 juta. Sedangkan misalnya cost-nya kita tetap gitu ya, which is bottom line-nya masih nambah kan. Nah ini, itu kenapa teman-teman harus garis bawahi yang namanya persediaan. Jadi kayak perusahaan kayak Sido muncul, perusahaan kayak ICBP, itu teman-teman lihat aja persediaannya bertumbuh apa enggak. Ketika mereka memperbesar market share-nya misalnya dengan cara ekspor, itu pasti kan persediaannya ikut bertumbuh. Ketika persediaannya ikut bertumbuh, volume penjualannya pasti ikut bertumbuh. Kayak gitu. Itu sih paling gampang sebenarnya. Oke, menarik ya nih. Soalnya di beberapa sektor masing-masing mempunyai aset produktifnya sendiri. Nah, oke. Nah, menurut si Olive sendiri nih, sektor jagoannya sekarang selain telekomunikasi atau infrastruktur, apalagi nih, si Olive? Kalau aku pribadi ya, aku kan soalnya anaknya dulu tuh aku sangat old economy, tapi aku belajar ketika tahun kemarin gitu ya bahwa market tuh kan dinamis. Kalau misalnya kita nggak upgrade ilmu kita gitu, nggak upgrade pengetahuan kita, takutnya tuh ketinggalan gitu, portofolio kita stuck di situ aja gitu. Sedangkan kalau kita mau belajar, mau terbuka, mau kosongin gelas kita, aku merasakan porto aku tuh bertumbuh lebih cepat gitu. Nah, selain telekomunikasi udah pasti ya karena aku sukanya old economy, maksudnya aku sudah bertransformasi ke new economy, ya udah pasti teknologi. Oke, nah tapi menarik nih, Ci Olive nih. Karena belakangan ini yang mendongkrak ISG adalah all economy justru, seperti perbankan. Nah, justru malah sekarang teknologi yang kondisinya sedang koreksi dan cukup dalam nih. Nah, menurut Ci Olive sendiri nih, gimana pandangannya? Oke, jadi kan kalau kita misalnya ngelihat IHSG ya, contohnya, kita lihat IHSG breakout, tapi belum tentu portonya teman-teman ikutan breakout, ikutan cuan tebal. Kalau teman-teman salah pilih sahamnya, misalnya IHSG-nya breakout, tapi yang teman-teman adanya di porto Unilever, HM Sampurna, GGRM, naik nggak? Nggak naik dong. Portonya nggak naik kan, sama juga dengan teknologi. Kalau misalnya kita bilang sekarang teknologi juga lagi koreksi, tapi tentu pasti nggak semua sahamnya gitu. Ketika kita justru malah bisa aja ketika pas koreksi kita baru masuk, ketika dia ada pantulan itu sangat berpengaruh terhadap portofolio kita. Jadi menurut aku apapun itu sektornya atau apapun itu sahamnya ya, mau itu old economy, new economy, blue chip, second liner, third liner, yang paling penting itu bukan hanya tentang memilih sahamnya yang mana, tapi yang paling penting adalah kapan kita masuk. Karena kalau kita salah masuk aja, walaupun itu perusahaan punya prospek yang bagus banget atau growth yang bagus banget, itu porto kita bisa nggak perform gitu. Contoh misalnya 2017, siapa yang nggak tahu Unilever, perusahaan sekelas Unilever, tapi kalau belinya di PI 50 kali, porto kita nggak tumbuh juga pasti. Benar. Iya, menarik sekali dia, semakin menarik. Oke, nah ngomong-ngomong masalah timing waktu yang pas nih Ci, nah kita kan harus mencari tahu nih saham-saham yang under value ya, seperti contohnya mulai dari valuasinya pasti. Nah, kalau menurut Ci Olive sendiri, kira-kira yang kita pakai itu untuk menilai suatu value dari perusahaan itu apanya? Kan sekarang banyak nih, misalnya seperti PER-nya kah, atau PBV-nya kah, atau Ci Olive sendiri punya metode sendiri nih, bisa dibagikan ke teman-teman?
Oke, nah sebelum aku menjawab pertanyaan, ini tadi ada yang ngomong nih di atas, Kak, mau nanya, boleh nanya aja ya, tulis aja ya di kolom Oh ya. pertanyaan, nanti kita jawab. Oke, jadi aku jawab ya. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya valuasi, itu ada yang namanya udah pasti, Arsya juga tahu relative valuation, intrinsic valuation. Relative valuation itu kayak kita ngelihat film cek toko sebelah, atau misalnya kita datang ke Mangga 2, kita lihat baju di toko A, terus kita bandingin baju sama di toko B gitu. Yang namanya relatif, membandingkan. Kita harus membandingkan perusahaan dengan industri yang sama. Nah, ini bisa pakai apa? Macam-macam. Per, bisa pakai PBV yang tadi Arsya bilang, bisa pakai EV/EBITDA, itu juga semua tergantung industrinya gitu ya. Nah, kalau yang kedua adalah intrinsic value, ini ngitungnya itu udah beda, pakainya dividend discounted model, terus juga DCF yang gitu-gitu. Kalau aku seringnya lebih pakai yang mana? Aku bisa nggak pakai DCF? Bisa nggak ngitungnya? Bisa. Aku punya Excel-nya gitu. DDM juga aku bisa, tapi justru aku lebih sering pakainya relative valuation. Lebih simple dan masih works buat aku sampai saat ini. Jadi kalau menurut aku kalau ada yang simple dan masih works, ngapain kita pusing-pusing nyari yang lebih susah gitu. Karena mungkin investasi aku juga lebih kayak ke momentum investing. Jadi paling lama tuh mungkin hold saham 1 sampai 1,5 tahun. Jadi kayaknya nggak perlu harus forecast cash flow yang sampai kayak ngitung 5 tahun, 10 tahun. Kayak gitu. Jadi aku cukup lihat relative valuation-nya aja. Jadi misalnya nih contoh, kalau misalnya aku mau beli misalnya apa, Sido Muncul ya, berarti aku bandingin Sido Muncul sama perusahaan sejenis gitu, valuasinya seperti apa. Nah, cuma yang perlu teman-teman garis bawahi adalah seperti ini. Misalnya teman-teman lihat Sido Muncul, ih valuasi apa lebih mahal ya dari perusahaan lain sejenis. Harus cari tahu dulu. Jadi yang namanya fundamental itu nggak cuma kuantitatif. Dalam artian bisa kita lihat angka-angka di laporan keuangan. Tapi ada faktor yang namanya kualitatif yang kita nggak bisa hitung pakai angka. Ya, di mana kualitatif ini misalnya ada moat di dalamnya. Sido Muncul punya market share 70% tolakannya di Indonesia. Gimana kamu bisa bandingin produknya mereka yang moatnya sebesar itu dengan perusahaan lain sejenis? Itu kenapa? Karena moatnya sebagus itu dan gross profitnya net profit marginnya tinggi, akan menjadi wajar ketika dia dihargai di valuasi yang lebih mahal dibanding perusahaan lain yang sejenis, gitu kan? Sama juga seperti BBCA. Betul kok, kalau misalnya dibilang PBV di bawah 1 murah, ya udah pasti murah, karena PBV di bawah 1 itu di bawah nilai buku. Tapi kalau kita maksain baru mau beli BCA di bawah PBV 1, kurang ideal dong, karena dalam sejarahnya misalnya 10 tahun terakhir BCA nggak pernah turun ke bawah PBV 1. Even kena COVID aja terendahnya dia cuma di PBV 3. Kenapa bisa demikian? Karena market mengapresiasi BCA. Selain karena bobotnya besar dan juga moat serta manajemennya itu bagus banget. Salah satu perusahaan yang punya cost of fund paling rendah di perbankan adalah BBCA dengan net interest margin yang tinggi. That's why asing suka banget sama perusahaan ini. Ketika asing suka banget sama perusahaan ini, berarti demand-nya tinggi. Masih kita harapin dia harus di PBV di bawah 1. No. Gitu. Jadi kita jangan telan mentah-mentah, oh kalau yang ini PE, PBV-nya atau EV/EBITDA-nya paling murah berarti dia paling bagus. Tunggu dulu, cari tahu beneran dia murah atau murahan. Jangan-jangan memang dia PBV-nya di bawah 1. Kita katakan ambil contoh SIMP ya, paling gampangnya. SIMP itu PBV-nya selalu di bawah 1. Kalau orang yang nggak ngerti pasti ngelihat, wah nih SIMP murah banget nih, PBV-nya di bawah 1. Ini perusahaan bagus nih, punya Salim. Padahal memang secara histori PBV-nya misalnya selalu di bawah 1, paling tingginya cuma 0,72. Berarti saat yang tepat kita masuk SIMP adalah ketika misalnya PBV-nya di bawah 0,5, jual ketika di 0,7. Kita nggak bisa harapin dia ke PBV 1,5 kali baru jualan. Mungkin kenapa? Kok dia PBV-nya bisa rendah, LSIP kok bisa lebih bagus ya? Mungkin karena SIMP hutangnya jauh lebih besar. Secara marginnya kalau misalnya harga CPO naik tidak sebesar LSIP gitu. Jadi teman-teman harus perhatiin faktor-faktor kayak gitu.
Itu satu. Dan yang kedua, aku juga sering pakai relative valuation-nya itu berdasarkan history yang tadi aku bilang. Paling gampang kamu lihat stock bid, ada yang namanya PE standar deviasi dan PBV standar deviasi gitu ya. PE standar deviasi dan PBV standar deviasi ini memang masih jadi perdebatan. Ada yang bilang ini bukan cara untuk memvaluasi sebuah perusahaan. Tapi pada kenyataannya, si indikator ini diambilnya itu dari Bloomberg Terminal, yang gimana indikator ini dipakai oleh banyak institusi, analis institusi untuk mereka masuk saham gitu. Jadi ya walaupun ini perdebatan, nyatanya banyak yang pakai indikator ini. Ini bisa kalian pakai, cuma tricky ya. Tricky ketika di price earning ratio standar deviasi. Kenapa? Kita ambil contoh tahun 2020 ketika Astra International menjual salah satu anak usahanya. Ketika menjual anak usaha, pasti di laporan laba rugi ada masuk dong pendapatan lain-lain. Means laba bersih pasti jadi meningkat, jumping. Growth-nya kan kayak, wah growth-nya 50% dari tahun lalu. Nanti dulu, growth-nya ini kita sebutnya organik atau bukan. Kalau organik dari pendapatan berarti bagus. PE standar deviasinya ya memang benar gitu angkanya. Tapi kalau ini datangnya dari penjualan aset, di mana penjualan aset nggak akan ada setiap tahunnya, berarti tahun depan ada kemungkinan growth-nya nggak segitu lagi. Kita harus keluarkan angka ini gitu. Jadi tricky. Teman-teman harus lihat benar-benar. Itu sih. Oke, menarik nih, Ciolis nih. Nah, bagaimana dengan cara kita misalnya menghitung relative valuation tadi, tapi jika pendapatannya masih negatif nih. Nah, kalau misalnya kita cek lagi ke belakang, misalnya di tahun 2020 atau 2021, beberapa emiten masih banyak nih, Ciolis yang masih belum bisa mendapatkan laba gitu. Nah, menurut Ciolis gimana cara kita melihat prospek atau menilai valuasi dari emiten-emiten tersebut? Oke, ini juga banyak kejadian kayak di teknologi ya. Sebenarnya teknologi kan yang bottom line-nya kita nggak bisa prediksi gitu. Wah, nih PI-nya minus, PI-nya mahal. Nah, kalau yang saham kayak gini, kalau teknologi sendiri kita udah pasti nggak bisa pakai PI, PBV. Ya, kalau PI karena earnings-nya nggak ada. Syarat untuk kita menghitung PI itu udah pasti ada earnings gitu. Nah, kalau teknologi kita bisa pakai price to sales, atau misalnya market to TPV, atau misalnya bank digital itu bisa pakai average deposit per market per monthly user kayak gitu. Nah, ini cara hitungnya memang masih rumit ya. Kalian harus rajin baca report analis dari setiap sekuritas kalau yang kayak gini, karena aku juga masih baca gitu. Aku juga belum hatam kayak ngitung yang kayak gini, jadi aku percayain aja sama analis, mereka kan yang lebih jago gitu. Itu. Nah, kalau misalnya perusahaan yang bukan teknologi gimana gitu kan? Nah, kalau kayak telekomunikasi contohnya Menara. Banyak perusahaan Menara mereka yang bottom line-nya itu negatif kan, tapi secara arus kas punya arus kas dari operating gitu kan. Dari CFO gitu ya. Biasanya pakainya EV EBITDA. Karena biasanya kalau EBITDA itu kan biasanya suka positif kan. Tapi EBITDA itu menurutku nggak bisa dipakai di semua industri. Cocoknya itu di industri yang bisnisnya itu banyak aset tetap. Kayak kalau Menara itu kan memang mereka aset produktifnya itu aset tetap kan gitu. Mereka bangun menara, dengan mereka menyewakan menara baru mereka dapat pendapatan. Itu bisa pakai EV EBITDA gitu. Nah, kalau turnaround story, ini beda lagi. Turnaround story udah minus. Kita katakan kayak CMPP ya. Itu kan salah satu contoh potensi. Aku nggak ngomong pasti jadi turnaround story, tapi ini yang banyak ditanyain sama orang-orang beberapa hari ini, karena mereka tahu aku punya CMPP di harga 265. Kok bisa aku masuk perusahaan rugi kayak gini gitu, bahkan sempat disuspend. Yang kita lihat adalah biasanya ini high spekulasi, tapi spekulasinya bukan kayak judi, kita beli cap-cip-cup, tetap ada analisanya gitu ya. Jadi aku kan ada tim kan, aku sama tim investor muda, yang kita lihat adalah perubahan transformasi bisnis dari perusahaannya, walaupun sekarang masih negatif, kira-kira kalau dia bertransformasi ke depannya seperti apa. Terus yang kedua adalah apakah ada corporate action, karena harga saham itu bergerak nggak cuma karena fundamental dan juga teknikal.
faktor dari corporate action juga bisa membuat harga saham bergerak. Corporate action itu kan yang bikin siapa? Pasti pemegang saham pengendali. Nah, pemegang saham pengendali itu bagian dari fundamental gitu. Oke, iya menarik nih Ci. Soalnya saya juga lihat di story-nya Ci Olive ya tentang CMPP nih. Ngambilnya pas banget di harga bawah. Harga ketika sahamnya baru selesai disuspend nih. Karena Iya, terakhir hari kali keempat. CMPP itu ya di 2 Agustus 2019 terakhir kali ini ya beroperasi. Baru di lepas suspend. Nah, Mm-mm. menurut Ci Olive sendiri nih CMPP kita tahu ya seperti misalnya industri penerbangan di 2020 kemarin sempat hancur parah, malah GIAA suspend nih. Nah, menurut Ci Olive sendiri buat CMPP sendiri nih, apakah masih bagus buat prospeknya ke depan? Oke, jadi alasan kita masuk ke CMPP di hari keempat kami sebagai tim adalah karena waktu itu kami melihat kok tiba-tiba ada saham yang disuspend 2 tahun, tiba-tiba suspendnya dibuka tanpa rame-rame gitu ya. Pokoknya nggak rame deh, pokoknya tiba-tiba nih saham dibuka. Kita notice itu di hari ketiga saham ini dibuka, tapi sudah malam waktu itu, jadi kita udah nggak bisa beli nih hari ketiga. Jadi kita cari tahu gitu, tim cari tahu ini kenapa kok dibuka. Jadi ternyata CMPP itu kan disuspend dengan alasan yang pertama free floatnya hanya 1,5%, di mana ini di bawah standar free float dari Bursa Efek Indonesia yaitu sebesar 7%. Yang kedua adalah karena ekuitasnya negatif. Diperparah ekuitasnya negatif karena tahun 2020 kita lockdown. Dia aja juga sama kan gitu. Tiba-tiba ini dibuka kan berarti pasti ada perbicaraan kan sama Bursa Efek Indonesia kenapa sampai diizinin dibuka. Karena kalau dibuka kenapa dia nggak dibuka? Pasti gitu kan. Jadi kita menangkap sinyal wah ada apa ini gitu. Barulah kita pelajarin. Ternyata kita menemukan beberapa video dari CEO AirAsia Holding yang ada di Malaysia, even itu ada di YouTube Endgame punya Pak Gita Wirayawan, gimana beliau menyampaikan arah atau goals dari bisnis AirAsia sendiri ke depannya. Ternyata mereka nggak cuma mau fokus ke penerbangan, tapi juga ke super apps-nya, di mana mau fokus juga di logistik atau kargo di udara dan juga AirAsia Food dan lain-lain. Itu satu. Nah, kalau misalnya mau menuhin free float, pasti kan harus ada corporate action. Dari 1,5% ke 7%. Waktu itu kita bertanya-tanya kira-kira langkah apa yang bakalan diambil sama perusahaan. Biasanya kalau menuhin free float jalannya bisa right issue atau pemberian saham dari pemegang saham pengendali. Waktu itu kita sebenarnya berspekulasinya ini mau right issue gitu. Tapi ternyata yang dijalanin adalah dihibahkan kan sahamnya sebagian ke Dana Tama. Oke, tapi jangan lupa walaupun free float-nya sudah mencapai target 7%, dia masih punya hutang terhadap Bursa Efek Indonesia yaitu ekuitas yang negatif tadi sebesar 4,5 triliun. Cara ekuitas tersebut berubah menjadi positif yang dimana pimpinan AirAsia sendiri bilang mereka mau menuruti ketentuan dari Bursa Efek Indonesia. Ketentuannya berarti free float dan juga ekuitas yang positif. Nah, teman-teman jawab sendiri, kira-kira merubah ekuitas negatif menjadi positif, langkahnya seperti apa? Jawab sendiri. Kalau Arsya pasti nggak paham maksud aku. Ya, paham. Dan ini yang menariknya ya Arsya, jadi AirAsia-nya juga yang holding di Malaysia itu juga sama, disemprit sama bursa Malaysia, karena mereka ekuitasnya juga negatif, maksudnya kena notasi. Dan Pak Tony Fernandes bilang bursa Malaysia bilang dalam 1 tahun kalau mereka nggak perbaikin bisa di delisting gitu. Jadi memang ini udah permainan kepentingan dari pemegang saham pengendali, di mana pemegang saham pengendali sudah bagian dari fundamental itu sendiri, karena bisa saja menggerakkan atau terjadi yang namanya corporate action gitu. Oke nih Ci, ada yang bertanya nih. Nah, tentang BBCA nih. Nah, apabila BBCA itu pendapatannya jadi menurun, apakah bakal bernasib sama seperti UNVR? Nah, menarik nih. Ya, ini menarik banget karena waktu pas
Tuh langsung ada yang to the point, Fabian. Kira-kira mau RI di berapa sih? Aduh, jadi ini menarik karena waktu pas bulan Oktober BBCA itu stock split ya. Jadi ketika mendekati stock split itu banyak banget yang ngomong kayak BBCA akan bernasib seperti Unilever, harga sahamnya akan turun dan sebagainya gitu. Tapi tanpa kita sadari, kita lupa bahwa model bisnis BBCA dengan Unilever itu berbeda, growth-nya juga berbeda. Unilever itu ada di consumer, di mana market share-nya dia itu udah mature sekali di Indonesia, ya. Jadi susah untuk bertumbuh pendapatannya, beserta juga laba bersihnya. Jadi dia bukan rugi ya teman-teman, tapi tidak bertumbuh. Ketika harga saham itu valuasinya naik kenceng banget melebihi fundamentalnya, tapi growth dari perusahaan tersebut nggak bisa mengikuti, maka valuasinya pasti akan teradjust, alias harga sahamnya koreksi, menyesuaikan, pasti kan kayak gitu. Berbeda sama BBCA. BBCA kita masih melihat growth EPS 2 digit sebelum pandemi. Ketika pandemi 2020 melambat, jadi cuma growth-nya 3%. Bayangin, pandemi aja dia EPS masih growth 3%. 2021 kemarin aku bikin analisa, aku hitung dari 2020 ke 2021 dia growth-nya sekitar 9% gitu. Jadi dia masih ada growth gitu. Padahal BCA sendiri itu masih tahan diri untuk penyaluran kredit. Dia boponya aja belum sampai 80% kan, cuma 69%, means masih rendah banget gitu. Kebayang kalau dia boponya udah 80% lebih, penyaluran kreditnya udah lebih enak, pasti growth IPS-nya jauh lebih tinggi gitu. Dan juga beda, balik lagi ada bobot dari bank itu sendiri di dalam IHSG. Kalau kita mau lihat flow di MSCI itu udah pasti BBCA masuk setiap tahunnya gitu. Itu juga yang membedakan BBCA dengan Unilever itu sih. Jadi kita masih melihat banking itu oke lah 5 tahun ke depan. Oke, walaupun sekarang lagi maraknya bank digital ya, Ci ya? Iya. Ya. Oke, nih menarik banget nih. Nah, tadi nih langsung pada dijawab nih, rekisu. Ya, benar, rekisu salah satu cara sebuah perusahaan ya untuk menambah ekuitasnya menjadi positif. Iya. Nah, berarti kalau misalnya Eresia tadi minusnya 4,5 triliun, berarti ya kita bisa hitung sendiri ya, kita butuh rekisunya di berapa. Arsyila sendiri dari sini. Oke, ntar siap di share hasil hitungannya sih. Jadi kan aku gini kan, jadi tim tuh masuk duluan, karena kita itu kan masih spekulasi, jadi kita waktu itu belum ngomong ke grup, kita ngomong ke grup ketika sudah terjadi price action, walaupun habis itu dibawa turun lagi, kita juga sempat tuh, jadi aku punya 265 dibawa turun kan tuh ke 278, aku cuma bilang sama mereka, beli nggak boleh lebih dari melewati harga Rp500, itu aja udah clue kan, berarti ratio-nya di sekitaran berapa. Oke, wah menarik nih, itu udah clue loh teman-teman, jadi bisa yang apa ya, yang nggak melihat, yang nggak nonton live ini mungkin sangat rugi ya, kalau saya bilang ya. Oke, nah balik ya, ini pasti pada nanya ini nih, watchlist semua nih. Kira-kira ada bertanya lagi nih baru. Kira-kira angka Omikron naik ini saham kesehatan manggung lagi nggak? Nah, gimana tuh, Ci? Omikron meningkat, oke. Tapi kan sekarang kan udah nggak separah waktu Delta ya. Jadi rawat inapnya juga udah lumayan banyak sih. Tapi menurutku udah nggak separah Delta. Kalau menurutku, kalau aku sih udah nggak ngelirik lagi ya. Udah habis masanya, Ci ya? Gini, sudah selesai masanya. Nggak ngelirik bukan berarti harga sahamnya nggak bisa naik dan bukan berarti perusahaannya udah nggak bagus. Tapi aku melihat ada industri atau misalnya saham lain yang kayaknya bisa kasih potensi cuan yang lebih besar dibanding perusahaan kesehatan gitu. Oke, iya benar, setuju. Nah, berarti ada kemungkinan enggak nih kita bakal balik lagi nih, Ci, ke all economic. Karena seperti kita lihat nih belakangan ini ISG selalu foreign net buy terus sekitar 1T. Nah, berarti ada indikasi nih kira-kira mungkin asing sudah mulai melirik lagi nih ISG khususnya di all economic. Oke.
Jadi kalau kemarin itu kan pas IHSG breakout banyak yang menyambungkan karena keluarkan angka PDB Indonesia gitu bagus gitu angkanya, which is ini pasti naikin nilai kita ke mata investor asing karena buktinya kita bisa survive, kita bisa recovery lebih cepat dan lain-lain. Kalau ya kita aja deh misalnya, kita kalau punya duit banyak banget gitu, ribuan triliun. Kalau mau masuk investasi di sebuah negara pasti kan kita lihat kestabilannya dulu kan, stabilitas dari segi politik, ekonomi dan lain-lain. Jadi ketika misalnya ekonominya bertumbuh, aku yakin dana asingnya juga pasti akan masuk lebih besar lagi ke Indonesia gitu. Tapi tetap ya menurutku kita masih perlu saham-saham teknologi yang lebih banyak lagi untuk IPO karena kita ketinggalan banget kan dari beberapa negara terutama di US gitu. Jadi supaya ini ya marketnya tuh dinamis juga, jangan kita ngelihatnya tuh mau kerek IHSG pakai banking terus. Apalagi sekarang konsumernya dulu konsumer berjaya, sekarang konsumernya udah nggak gitu berjaya karena ini juga sih free float ya, bukan karena perusahaannya nggak bagus juga teman-teman, karena free float. Jadi kalau teman-teman tahu Bursa Efek Indonesia kan ganti metode peraturan untuk kayak hitung market cap nantinya itu free float dikali sama apa lembar saham ya, udah bukan seluruh, udah bukan free float dikali dengan harga saham. Jadi udah bukan seluruh lembar saham yang diterbitkan perusahaan. Nah, kalau teman-teman tahu free float itu lembar saham beredar di publik dari perusahaan-perusahaan consumer itu kecil-kecil kayak HMSP cuma 7%. ICBP cuma berapa? 20%. Unilever cuma berapa? Sedangkan bank gede-gede, BCA 54%. That's why mereka bobotnya naik, konsumernya bobotnya turun gitu. Jadi kita perlu industri lain sih yang bisa menopang, yang bikin bobotnya tuh gede juga kan. Kalau nggak salah sekarang teknologi di IHSG baru 2% kan. Kalau di negara lain udah 20% lebih. Nah, berarti kita semua harus menunggu saham-saham teknologi untuk sering IPO lagi ke depannya. Nah, ngomong-ngomong masalah IPO nih, Ci. Nah, belakangan ini kan udah banyak yang heboh ya di dunia persahaman duniawi ini tentang saham-saham IPO. Nah, menurut Ci Olive nih, bagaimana pendapat Ci Olive? Gimana sih cara kita memilih saham IPO yang baik dan benar? Nah, Oke. Jadi ini IPO juga kalau yang berani-berani masuk IPO awal tahun ini kayak banyak yang cuan ya, asal nggak serakah gitu. Mereka tahu masuk, jangan lupa untuk jualan. Banyak orang yang kayak nge-hold, ngarepnya kayak ADMR semua di hold, taunya hari keberapa kena ARB-nya berjilid-jilid malah nggak bisa keluar, kayak pusing sendiri gitu. Jadi kalau aku pribadi semenjak akhir tahun sampai awal tahun ini aku masuk IPO itu 3 yang beneran masuk dari IPO-nya ya atau book building-nya. 1 aku masuknya ketika sudah di market yaitu BSML. Yang 3 aku beneran ikut book building-nya itu ASLC, DRMA. ASLC, DRMA ini adalah Triputra Group. Jadi kalau teman-teman yang follow aku dari lama pasti tahu aku tuh suka saham-sahamnya Triputra Group karena aku pernah punya sukses story di ASA gitu. Jadi aku meyakini Triputra Group tuh punya GCG atau manajemen yang baik gitu. Jadi perusahaannya tuh memang gak kaleng-kaleng kalau mereka mau IPO-in. That's why aku berani untuk ikut book building-nya gitu. Terus yang ketiga itu net. Kalau ini aku punya analisa sendiri. Mungkin banyak teman-teman yang gak setuju karena ini perusahaan rugi. It's okay. Dan aku juga waktu itu nggak bahas di sosial media karena ini sensitif ya, takut dikiranya pom-pom. Alasan aku pilihnya karena turnaround story. Jadi Net TV itu waktu itu dia punya pimpinan baru setelah Pak Wisnu Tama, spesialis turnaround, perusahaan-perusahaan turnaround gitu. Jadi dari rugi yang diharapkan dari Net TV ini adalah berubah menjadi profit gitu. Nah, yang aku lihat adalah waktu itu aku sempat kunjungan ke Net TV yang ini kan waktu itu ya aku milih sahamnya. Yang aku lihat adalah ketika zamannya Pak Wisnu Tama, Net TV itu media yang kualitasnya bagus, audio, materi dan lain-lain. Tapi perusahaannya rugi karena mungkin materi yang disajikan itu bukan nggak cocok, kurang cocok untuk masyarakat Indonesia gitu penontonnya. Karena dulu Net TV itu target marketnya adalah kelas A. Di mana kelas A sendiri banyak kan nggak nonton TV.
ya kan? Kelas A kebanyakan yang nonton TV mereka, gitu. Tapi target marketnya kelas A, akhirnya iklan jadi sedikit masuknya. Nah, kalau mau bersaing di industri perfilman Indonesia harus masuknya tuh kelas B, C, kayak gitu. That's why pimpinan yang baru ini, dia berubah lah gitu. Secara kualitas gambar dan audio, Net TV tetap seperti dulu, tapi secara materi di downgrade. Ide ceritanya tuh di downgrade. Kayak contoh kita sekarang ngelihatnya itu misalnya kayak RT5. RT5 gitu, itu kan kayak kehidupan sehari-hari, tontonan kelas BC. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya penontonnya banyak biar iklan bisa masuk. Itu tujuannya. That's why aku meyakini itu adalah turnaround story, ditambah juga dengan digitalnya. Kalau ditanya, Olive udah jualan belum net TV-nya? Belum sama sekali. Jadi ketika aku beli dan aku bilang ke grup, banyak yang ikut masuk, aku sudah bilang sama mereka, sebelum ARB tuh kalau nggak salah tanggal 3 atau 4 gitu. Sebelum ARB dari hari Minggunya, aku kan ARB Rabu atau Kamis aku lupa, dari hari Minggu aku sudah bilang sama mereka, karena kenaikannya itu sudah tidak wajar. Aku bilang sama mereka, ini bisa ARB loh minggu depan. Jadi kalian kalau yang merasa sudah cukup cuannya, silakan keluar. Kalau aku masih hold dengan pegangan aku sendiri. Kalau kalian mau ikut aku silakan, tapi jangan nyesel kalau di bawah ARB, karena aku nggak tahu ARB-nya sampai berapa. Aku bukan market maker-nya gitu ya kan. Kalau kalian mau jualan juga nggak masalah, nanti beli di bawah lagi. Jadi aku tuh belum jualan bukan karena aku kekunci. Aku sudah tahu akan ada ARB ya, udah tau lah arahnya aja berapa kali ya kan. Tapi karena memang ya aku masih mau hold dan memang mau average up, dan sudah dari kemarin lah aku sudah mulai cicil untuk average up. Disclaimer on teman-teman, ini analisa aku belum tentu sama dengan analisa kalian. Jadi apakah aku kalau pilih saham IPO melihat underwriter-nya? Enggak. Apakah melihat tebak-debak berapa kali arah? Enggak. Jadi aku benar-benar lihat prospek dari perusahaan tersebut gitu. Oke, berarti kita untuk menilai suatu perusahaan yang IPO itu kita harus melihat prospeknya dulu nih teman-teman. Iya. Jadi nggak peduli siapa yang writernya atau siapa yang tom semuanya ya. Betul. Jadi kalau sama ini juga BSML, kenapa aku beli BSML di hari kedua dia listing di bursa? Itu pas aku beli sempat dibawa turun 3 hari. Itu anak grup teriak semua tuh, tapi aku bilang hold aja. Karena waktu itu industrinya mendukung. Kan ini kan dia kan kapal kan pengiriman waktu itu kan lagi susah kapal itu ya kan, gara-gara Delta tuh waktu itu itu sih. Iya benar. Dan juga sekarang industri pelayaran lagi naik-naiknya nih Ci, seperti Temas ya. Kena momentum itu, betul sekali. Iya benar. Karena juga ada yang bilang nih sekarang tahunnya macan air di logistik yang harusnya sekarang merajai katanya ya. Oh gitu ya? Oke. Iya katanya sih seperti itu Ci. Oke. Nah mungkin ini yang terakhir Ci. Ada nggak kira-kira watchlist atau stock pick dari Ciolif nih buat teman-teman yang hadir di malam ini? Oke. Tuh ada yang nanya tuh BBB. Watchlist ya. Kalau teman-teman yang follow aku dari lama pasti tahu aku punya BBB. Kenapa aku punya BBB? Karena aku nggak bisa beli Arto, valuasinya udah kemahalan. Aku nggak nyaman beli Arto, jadi aku beli BBB yang valuasinya belum mahal. Jadi apa? Karena Arto sudah tidak nyaman untuk dipegang untuk investasi, bukan trading ya, untuk investasi. Jadi ada BBB dan aku lihat juga ekosistemnya bagus ya. Jadi kalau kita mau lihat perusahaan teknologi, terutama bank digital, udah pasti kita harus nilai dari ekosistemnya, terus seberapa kuat investornya mendanai. Di belakangnya BBB ada siapa? Ada aku gitu. Jadi perusahaan kalau mau transformasi, lagi mau bakar uang nih, mau ngerebut market share gitu, pasti kan butuh duit ya, butuh modal. Kalau yang modalinnya nggak kuat ya susah juga. Nah kalau kalian udah tahu kan BBB di belakangnya siapa, jadi ya harusnya udah tahu ekosistemnya juga besar. Pelaku, kenapa ekosistem penting? Ya penting lah, karena diharapkan dari ekosistem ini nantinya bisa di-generate jadi pendapatan kan. Dan balik lagi ini kayak jualan bakso tadi, kalau misalnya saham teknologi, contoh e-commerce ya. E-commerce nih, misalnya Tokopedia yang download 100 juta sama
ABCD yang download 10 juta. Kira-kira kemungkinannya lebih besar mana untuk bisa di-generate jadi pendapatan? Yang punya uh, downloader 100 juta atau yang punya downloader 10 juta? Itu kan sama tadi kan, kayak si jualan bakso tadi gitu. BBYB, terus aku suka TWR, tungguin di 900, itu kan harus beli sih, karena perusahaannya juga bagus. Perusahaan tower itu aku selalu sering bilang itu cocok untuk kalian yang suka saham-saham yang defensif, gak deg-degan pegangnya. Karena apa? Jadi ada Ci Alin, hai Ci. Jadi revenue-nya tuh predictable kan. Kalau tower itu, perusahaan menara itu semua predictable. Kenapa? Karena mereka itu kontraknya semua jangka panjang, 10 tahun kayak gitu, dan gak bisa di cancel. Jadi kita mau ngitung growth-nya itu mudah banget. Ketika harga sahamnya dikasih murah, harga sahamnya turunnya sampai kayak tahun 2016, sedangkan pendapatan dan asetnya udah lebih dari 2016. Masa nggak mau masuk? Ya kan? Iya, benar. Gitu. Terus sama pendukung ya, ini aku suka banget, tapi sebenarnya secara valuasi dia masih murah. Secara valuasi. Tapi secara teknikal nggak bikin aku nyaman, CCSI. Fiber optik. Sebenarnya secara valuasi masih murah, tapi secara teknikal aku nggak nyaman. 3 itu sih, kalian oke lah gitu. Kalau yang saham-saham yang lain kayak yang aku punya itu kan corporate action, terlalu spekulasi. Tapi kalau kalian masuknya terlalu di atas, di bawah ARB, sakit. Iya, benar sih. Oke, ini berarti ada 3 nih stock pick dari Ci Olive ya. Ada TOWR, BBB, dan CCSI. Nah, CCSI tapi perhatiin nih kan, turun. Teknikalnya agak naik. Oke. Ya, ini ada Ci Alin ya, join ya. Oke. Kira-kira ada lagi mau bertanya teman-teman? Tadi ada yang nanya Prim juga nih, Ci. Ci Olive gimana? Aku sejujurnya nggak ngikutin saham Prim, jadi aku nggak tahu about story dan fundamentalnya seperti apa. Tapi untuk teknikalnya juga aku kurang suka. Kenapa? Karena banyak jarum. Takutnya kalian beli tinggal kerja turun dia dibanting gitu. Kalau nanya untuk scalping cocok atau enggak, aku nggak tahu. Aku nggak bisa scalping. Aku baca running trade aja nggak bisa sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya memang pengen banget beli ya, mending nawar aja di 320 rupiah gitu. Yang aku nggak tahu, mungkin kamu punya analisa ya, dan kamu pengen banget beli, tungguin aja di 320. Ya, karena kita balik lagi nih, seperti Coy bilang tadi, kalau farmasi udah kurang menarik nih, dan juga healthcare kurang menarik, dan juga kita bahasnya juga lebih ke investasi ya, yang notabene kita melihat prospek ke depan. Oke. Ada yang nanya Asa, aku boleh jawab nggak? Boleh, silakan Ci. Oke, jadi Asa teman-teman, aku udah jualan di 4.000. Kalau sekarang itu story-nya Asa itu udah bukan nungguin dia growth-nya berapa lagi paketnya per day, tapi udah harus pembuktian. Jadi misalnya targetnya berapa tahun ini? Oh, misalnya 900.000 paket per day. Itu udah harus pembuktian. Ketika nggak terbukti, takutnya nanti harga sahamnya koreksi. Nah, kalau nggak salah ya, CEO-nya ada ngomong kenapa harga sahamnya sekarang turun, itu karena ada market maker yang jualan dulu sahamnya. Nah, kalau misalnya mau beli, kalau aku pribadi harga sekarang belum tertarik. Kalau misalnya bisa dapat di harga 2.000 rupiah atau 2.200, di bawah 2.500 lah, ada kemungkinan aku masuk lagi karena aku suka bisnis modelnya. Biasa. Oke. Berarti nawarnya harus dalam sih ya? Iya, nawarnya harus dalam. Harus dalam. Oke. Oke, sebenarnya ini udah selesai semua ya topik yang sebenarnya mau dibahas malam ini. Oke, jadi mungkin kami pribadi dari Stokastik berterima kasih banyak kepada Ci Olive sudah mau
gabung, serta juga teman-teman yang hadir di live malam ini cukup banyak ya, cukup ramai. Tadi sempat 100. Oke, jadi terima kasih banyak Ci Olive sudah meluangkan waktunya. Makasih, Semoga makasih kita udah semua diundang. semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Karena nih Omicron sudah mulai makin parah, per kasusnya bisa per harinya bisa 30-an ribu kasus. Oke, Ya, stay safe. jaga kesehatan Ci Olive. Stay safe semuanya. Terima kasih.